jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya kita bersuka cita karena Yesus selalu beserta dengan kita. Saat ini sidang jemaat Tuhan, mari dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan dan merenungkan setiap firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Jikalau kita melihat perikop yang di atas, yaitu berbicara tentang doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sidang jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu saling mendoakan. Sidang jemaat Tuhan, doa merupakan kunci hidup orang beriman dari sebuah spiritual. Doa bukan sekadar ritual, tetapi juga sebuah realisasi yang tak dapat terlepaskan dari iman. Jadi, jikalau kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita juga berdoa kepadanya. Karena apa? Karena Dialah Tuhan yang kita percaya, yang sanggup melakukan apa saja di dalam setiap kehidupan kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu kita beriman kepada Dia. Karena kita beriman kepada Dia, maka kita memanjatkan setiap doa kita kepada Yesus Kristus.
Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, di tengah zaman yang sangat sibuk sekarang ini, doa tidak lagi menjadi prioritas. Namun di tengah kesibukannya, kita melihat Paulus dalam setiap kesibukannya, dia tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Luar biasa hati Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu, seperti tema kita hari ini, saling mendoakan. Jemaat mendoakan pelayan, pelayan mendoakan jemaat. Sehingga ketika kita saling mendoakan, maka kita akan semakin berakar dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita bisa saling menopang dan mengerti satu sama yang lain. Ketika teman kita lemah, mengalami duka cita, mengalami persoalan, kita bisa membantu mereka. Mungkin kita tidak bisa membantu secara materi atau tenaga, tetapi satu hal yang luar biasa, kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita bisa membantu mereka di dalam doa. Amin, sidang jemaat Tuhan. Dan sekarang Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Bagi Paulus, Injil itu sangat bernilai dan sangat berarti dan sangat yang paling utama. Karena di dalam Injil ada kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Sidang jemaat Tuhan, dalam doanya, di dalam doa Paulus, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka dan dalam segala kesulitan yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat Efesus tetap berpegang kepada iman, yaitu kepada iman kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, Paulus senantiasa mendoakan. Dia berdoa supaya jemaat yang ada di Efesus tetap berakar dan beriman kepada Tuhan, tetap memiliki kasih. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saat ini juga itu firman Tuhan hari ini mengingatkan jemaat-jemaat dan kita semua supaya kita saling mendoakan, saling menopang di dalam doa, maka kita akan semakin berakar dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, Paulus berdoa untuk dua hal, yakni pertama, jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya agar hidup mereka semakin berakar di dalam Kristus. Tadi saya sudah sebutkan, tanpa dikuatkan Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang akan runtuh. Artinya tanpa Tuhan yang menopang, tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan, maka kita akan runtuh. Kedua, jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar dan katakan sangat panjang, tadi firman Tuhan kata sangat tinggi dan dalam, yang melampaui pengetahuan manusia. Sidang jemaat Tuhan, dalam doanya Paulus rindu supaya jemaat takjub akan pengenalan ini sehingga hidup mereka semakin indah dan diperkenan oleh Allah. Tujuan Paulus berdoa kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat-jemaat di Efesus itu mereka boleh takjub dan mereka boleh kagum akan perbuatan Tuhan, sehingga mereka boleh dikenan oleh Tuhan atau berkenan kepada Allah. Paulus mau iman mereka semakin kuat, semakin berakar, kasih mereka semakin bertumbuh. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, banyak kebutuhan akan doa dan terlalu banyak hal untuk didoakan. Dalam doa ada kuasa yang besar. Karena itu Paulus berdoa supaya jemaat-jemaat Efesus mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, doa memiliki kuasa yang sangat besar. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka kuasa doa itu sangat besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus percaya ketika dia berdoa, maka kuasa Tuhan akan nyata di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat berdoa untuk gereja yang kesulitan dalam izin beribadah. Kita dapat mendoakan gereja kita juga. Mungkin saat ini kita membutuhkan apa? Membutuhkan alat musik. Bahkan juga kita mungkin membutuhkan jemaat supaya semakin banyak lagi. Kita juga dapat mendukung dalam doa bagi bangsa negara kita.
pekerjaan Tuhan dan misi penginjilan di Indonesia. Kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan, atau kita berdoa untuk pertumbuhan gereja yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahkan sebagainya. Kita doakan teman-teman kita, mungkin ada kita melihat saudara-saudara kita atau jemaat kita mendengar dia sakit, kita doakan. Dan kita percaya di dalam doa ada kuasa yang besar. Kalau kita berdoa dengan iman kepada Yesus Kristus dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita saling mendoakan. Doakan bangsa, negara, keluarga, saudara-saudara kita, orang-orang sekeliling kita. Kita saling mendoakan, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mendoakan, saling mendukung supaya kami tetap berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar seluruh sidang jemaat-Mu untuk terus berdoa kepada Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.